Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Seni dan Arsitektur Islam pada masa dinasti Safawiyah. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Arif Syukran Syahrofi, Muhammad Noval, Safira Noviana, Nurul Ima, Zulhamdi, Muhyidi, dan Handika Eka Putra. Ini adalah peta wilayah dinasti Safawiyah. Dan ada juga simbol dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah. Safawiyah adalah dinasti Islam yang merupakan salah satu negeri Persia terbesar yang meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Dinasti Safawiyah juga merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Mereka menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722, mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 hingga 1736. Dinasti Islam yang berawal dari gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili tahun 1252 sampai 1334 Masehi di Ardabil, Azerbaijan. Pada pemerintahan Abbas I merupakan puncak kejayaan dinasti Safawiyah. Secara politik, Abbas I dapat mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dulu pernah direbut dinasti lain pada pemerintahan sultan-sultan sebelumnya. Kemajuan yang dicapai antara lain yang pertama di bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang pembangunan fisik, tata kota, dan seni. Pada bidang ekonomi, setelah Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Abbas, maka jalur dagang yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya berhasil dikuasai oleh dinasti ini. Pada bidang pendidikan, dinasti Safawiyah muncul banyak sekali ilmuwan-ilmuwan terkenal, diantaranya Baha al-Din al-Amili, generalis ilmu pengetahuan. Kemudian ada Sadr al-Din al-Shirazi, filsuf, dan Muhammad Bakir ibnu Muhammad Damat, filsuf, ahli sejarah, teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Kemudian pada pembangunan fisik, tata kota, dan seni, para penguasa dinasti ini mengubah Isfahan yang merupakan ibu kota dinasti ini menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik dan ekonomi. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Cihil Satun. Kota Isfahan semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Eksistensi dinasti Safawi tercatat sebagai bagian tak terlepaskan dari sejarah peradaban Islam, terutama di kawasan Persia. Dinasti yang berkuasa kurang lebih selama 2 abad, dari 1501 hingga 1722 ini, menunjukkan kemajuan di berbagai sektor politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, atau filsafat dan sains, dan arsitektur bangunan dan seni. Pada puncak kejayaannya, wilayah Safawiyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Safawiyah merupakan salah satu negeri Mesiu Islam selain Ottoman dan Mughal. Meskipun jatuh pada 1736, dinasti ini telah meninggalkan jejak-jejak peninggalan yang masih bertahan hingga kini. Sejarah dan latar belakang berdirinya dinasti Safawiyah. Berawal dari gerakan tarekat yang diberi nama Safawiyah yang berada di Persia, tepatnya di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Wilayah ini banyak ditinggali oleh suku Kurdi dan Armen. Nama Safawiyah dinisbahkan kepada nama salah seorang guru sufi di Ardabil bernama Syekh Ishaq Safiuddin atau Safi ad-Din. Menurut riwayat, ia adalah keturunan dari Musa al-Khadim, imam ketujuh Syiah Isna Asyariyah. Safi ad-Din berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidi.
1216 sampai 1301 Masehi yang dikenal dengan julukan Zahid Al-Gilani dikarenakan prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf. Safi ad-Din diambil menantu oleh gurunya tersebut. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya Muhammad Noval. Baik, selanjutnya itu masih sejarah dan latar belakang berdirinya dinasti Safawiyah. Syafi ad-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1300 Masehi. Pengikut tarekat ini sangatlah teguh memegang ajaran agama. Tarekat yang dipimpin Syafi ad-Din ini semakin penting, terutama setelah mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan kenamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di negeri-negeri di luar Ardabi, Syafi ad-Din menempatkan seorang wakil untuk memimpin murid-muridnya. Wakil tersebut diberi gelar khalifah dan nantinya akan menjadi komandan perang. Tarekat Safawiyah menghimpun kekuatan anggotanya dengan menjadi tentara yang fanatik kepada keyakinannya. Bahkan, mereka juga menentang orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Tarekat Safawiyah banyak diterima oleh masyarakat sehingga tarekat ini mengubah model gerakan spiritual keagamaan menjadi gerakan politik. Hal ini mulai tampak ketika gerakan tarekat dipimpin oleh Junaid, yaitu pada tahun 1447 hingga 1460 Masehi. Junaid memperluas kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini mendapatkan hambatan-hambatan, salah satunya dari penguasa Karakayunlu dan Ak-Kayunlu yang merupakan dua suku terkuat Turki, sehingga terjadi konflik antara Junaid dengan penguasa Turki. Tarekat Safawiyah dan Turki Utsmani yang pada saat itu merupakan dinasti terkuat dan paling berkuasa mengalami konflik dalam perpolitikan. Tarekat Safawiyah yang dipimpin Junaid mengalami kekalahan terhadap Turki Utsmani. Setelah kekalahan, Junaid diasingkan ke suatu tempat dan mendapat perlindungan dari penguasa Diyarbakir yang juga bangsa Turki. Pada tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal. Lalu pada tahun 1460 Masehi, Junaid mencoba merebut kota Sirkasia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan. Junaid pun pada akhirnya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Tampuk kepimpinan gerakan Safawi selanjutnya diberikan kepada putra Junaid, Haidar, tetapi Haidar masih sangat kecil pada waktu itu. Setelah menunggu beberapa tahun, Haidar sudah cukup dewasa dan mempersunting salah satu putri Uzun Hasan. Dari perkawinan tersebut, lahirlah Ismail yang di kemudian hari menjadi pendiri dinasti Safawi di Persia. Karakteristik dari dinasti Safawiyah tersebut baik dari segi arsitekturnya, yaitu dari kebangkitan di Masjid Persia dan bangunan Kubah terjadi pada masa dinasti Safawi. Ketika Shah Abbas pada tahun 1598 memulai rekonstruksi Isfahan dengan lapangan Naqsh-i Jahan sebagai pusat dari ibu kota barunya. Ciri khas dari kubah Persia ini yaitu yang memisahkan mereka dari kubah-kubah yang dibuat di dunia Kristen atau Kaisaran Ottoman dan Mughal. Seperti pada ubin yang berwarna-warni yang menutup bagian luar kubah seperti interior. Kubah-kubah ini berjumlah puluhan di Isfahan dan bentuknya berwarna biru yang mendominasi cakrawala kota, memantulkan cahaya matahari. Kubah-kubah ini nampak seperti permata virus yang berkilauan dan bisa dilihat dari jarak jauh oleh para pelancong yang mengikuti jalan sutra melewati Persia. Warna yang disukai Persia adalah pola keemasan, putih dan virus dengan latar belakang biru gelap. Kemudian, pada puncak kejayaan dinasti Safawiyah terjadi pada masa pemerintahan Abbas I, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun pembangunan fisik, tata kota, dan seni. Pada bidang seni, terlihat dari segi arsitekturnya, seperti pada bangunan-bangunan peninggalan dinasti Safawiyah yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Salah satunya, yaitu Masjid Shah dan Masjid Shah Lutfallah. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada saat Sultan Tahmasp I berkuasa.
Dari segi arsitektur, peninggalan dinasti Safawiyah memiliki beberapa karakteristik. Kemudian untuk karakteristiknya akan dilanjutkan oleh Saudara Handika Eka Putra. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik dan peninggalan dinasti Safawiyah. Dari segi arsitektur, peninggalan dinasti Safawiyah memiliki beberapa karakteristik yang diantaranya dituangkan ke dalam beberapa bangunan bersejarah di kota Isfahan, Iran. Yang pertama ada Naqshi Jahan Square. Dibangun antara 1598 sampai 1629. Maidan Iman merupakan salah satu lapangan terbesar di dunia yang terletak di pusat kota Isfahan, Iran. Area ini juga dikelilingi oleh bangunan dinasti Safawi lainnya seperti Masjid Shah di sisi selatan, Masjid Syekh Lutfullah di sisi timur, Istana Ali Qafu di barat. Bangunan yang sekarang sudah ditetapkan UNESCO sebagai situs sejarah penting dalam daftar warisan dunia. Ini memiliki pintu masuk utama yang terkenal dengan sebutan Bazar Isfahan di bagian utara. Bazar Isfahan adalah pasar yang menjual macam-macam cenderamata khas Isfahan, seperti mutiara istana, semi kaligrafi, dan lukisan. Yang kedua ada Jembatan Kaju. Jembatan yang dibangun oleh Shah Abbas II ini memiliki fungsi ganda sebagai bendungan untuk mengurai taman di sepanjang sungai Zayandeh. Jembatan yang melintang di atas sungai Zayandeh ini dibangun pada abad ke-17 Masehi dan memiliki lorong beratap yang dihiasi dengan keramik warna-warni. Jembatan Kaju memiliki luas 23 meter persegi dengan panjang 105 meter dan lebar 14 meter. Pada prasasti yang terdapat di jembatan tersebut terlihat bahwa jembatan itu pernah diperbaiki pada 1873. Selanjutnya ada Gedung Chaharbagh, gedung yang dibangun di dinasti Safawiyah pada masa Syekh Hussein 1706. Ini diperuntukkan untuk sarana pendidikan. Letaknya di Jalan Chaharbagh, salah satu jalan utama di kota Isfahan. Jika dilihat dari luar bangunan, ini hanya tampak pintu gerbang yang terbuat dari besi dengan tinggi menjulang dan besar. Sementara dinding kubah dan sebagian besar dinding terbuat dari batu bata dan lapisan keramik bermotif bunga dengan dominasi warna biru dan kuning terang. Syekh Hussein memerintahkan pembangunan sekolah ini sebagai pusat pendidikan agama dan ilmu pengetahuan di Isfahan, sehingga bangunan ini dikenal sebagai kawah candra di muka bagi orang-orang yang belajar ilmu agama pada zaman tersebut. Selanjutnya ada pusat perdagangan. Pusat perdagangan atau Karavansarai dibangun oleh Syekh Sultan Hussein dengan madrasah dan bazar yang berdampingan di Isfahan pada tahun 1706 sampai 1715 dan sangat praktis, dapat menampung ratusan hewan dan beban bawaan, sedangkan arcade 2 lantai ditempatkan pada ruang tamu. Dalam arsitektur sekuler, jaringan khan atau Karavansarai didirikan di seluruh negeri oleh Syekh Abbas I yang layak mendapat perhatian khusus. Kebanyakan dari mereka mengikuti rencana 4 Iwan dengan ruang di sudut melayani untuk istal, sementara pintu masuk dan ruang depan berkubah menentukan sumbu utama. Pusat perdagangan atau Karavansarai ini tidak hanya untuk menampung dan memberi makan para pelancong, juga berfungsi sebagai gudang dan pusat perdagangan atau kelompok pedagang tertentu. Selanjutnya ada Masjid Isyah, atau sekarang diganti bernama menjadi Masjid Imam. Terletak di Isfahan, ini memiliki skala besar yang memungkinkan penggabungan ruang kubah di belakang anak Iwan. Terdapat kolam persegi panjang yang berfungsi sebagai titik fokus halaman, fasilitas yang cukup untuk wudhu, ruang sholat musim dingin, serta madrasah yang mengapit ruang sholat utama. Pada di dalam Masjid Isyah terdapat portal berbentuk lengkungan di Isfahan
Mukarnas atau dekorasi berbentuk sarang lebah memiliki banyak fungsi dalam arsitektur Islam, yaitu untuk mengartikulasikan ruang melengkung, melarutkan permukaan, jembatan ruang yang kontras, dan membuat bingkai untuk motif terkait, tetapi diskret. Tepat di atas pintu terdapat nama Syah atau Raja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Safira. Baik, selanjutnya dari peninggalan dinasti Safawiyah ada Jembatan Al-Verdikan. Jembatan besar seperti Pul-i Al-Verdikan dengan 33 lengkungannya atau Pul-i Khwaju menampilkan tidak hanya pintu air tetapi juga pavilion untuk pesta kerajaan yang berfungsi sebagai tempat yang menguntungkan dan juga untuk menonton lomba layar dan olahraga air lainnya, serta menghubungkan Isfahan dengan beberapa pinggiran kotanya. Tradisi Sasanian dihidupkan kembali. Jembatan Al-Verdikan terletak di Isfahan, membentang 300 inci, yakni 984 kaki. Dirancang untuk mengatur lalu lintas dan mengatur banjir dengan penopangnya yang besar. Di tempat tersebut juga memiliki pavilion kesenangan. Yang ketujuh ada sarkofagus. Sarkofagus Shah Ismail I berbentuk persegi panjang tradisional, tetapi memiliki kemegahan yang cukup istimewa. Kayu Kekaisaran Timurid seperti yang ditunjukkan di pintu Gur-i Amir dan kuil Khwaja Ahmad Yasafi telah secara efektif menandai batas teknis dari halus memfiligri ukiran di atas kayu. Sarkofagus dihiasi dengan nada anggun yang diterapkan hampir secara hemat pada poin-poin penting dalam tatakan warna hitam dan putih. Sarkofagus kayu cendana dan gading milik Syah I Ismail I, pendiri negara Safavid Syiah. Yang kedelapan ada ornamen pintu. Banyak pintu di kuil yang seluruhnya berlapis perak dan beberapa juga berlapis emas. Beberapa cetakan merupakan satu-satunya ornamen tambahan, sehingga pintu-pintu ini memproyeksikan rasa harmoni dan ketenangan yang kuat dan foil yang sangat baik untuk aksen ubin, karpet, dan kayu berukir yang lebih tegas. Ardabil juga mengatur adegan untuk perkembangan selanjutnya dalam seni visual yang terus mengelompok di sekitar ibu kota. Ketika istana pertama dipindahkan ke Kasvin dan akhirnya ke Isfahan, semakin jauh dari perbatasan sensitif dengan Ottoman. Opener of Doors adalah prasasti umumnya terkait dengan gerbang dan pintu pada abad ke-15 dan 16. Pintu yang dilapisi perak dan berlapis emas terdapat di kuil Ardabil pada tahun 1611 sampai 1612. Setiap daun pintu memiliki desain kisi ogival yang terinspirasi dari karpet 114 bunga, satu untuk setiap surah Al-Quran. Unsur seni juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Foto yang pertama ini adalah karpet Ardabil. Desainnya berasal dari sisi interior kubah Masjid Syekh Lotfullah. Dan yang kedua ada sisi interior kubah. Dekorasinya tampaknya mengarahkan mata ke atas ke arah tengahnya, karena cincin pita hias yang dipenuhi pola Arab menjadi semakin kecil. Dan yang terakhir ada pintu masuk yang mengarah dari ruang depan berbentuk L ke dalam masjid. Kemunduran dinasti Safawiyah. Kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran pasca pemerintahan Abbas I. 6 sultan setelahnya tidak mampu untuk mempertahankan kemajuan yang sudah diraih oleh pendahulunya. Para sultan juga lemah dalam memimpin dan memiliki sifat buruk yang juga mempengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga kerajaan Safawiyah banyak mengalami kemunduran dan tidak mengalami perkembangan. Sepeninggalan Abbas I, pemerintahan diambil alih oleh Safi Mirza pada tahun 1628 sampai 1642. Ia merupakan cucu dari Abbas I. Pada masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai sultan yang lemah dan kejam terhadap para pembesar-pembesar kerajaan. Ia juga tidak mampu mempertahankan kemajuan-kemajuan yang berhasil dilakukan Abbas I. Selain itu, kota Kandahar berhasil dikuasai oleh dinasti Mughal, dipimpin oleh Sultan Shahjahan. Begitu pula dengan Baghdad yang berhasil direbut oleh Turki Utsmani.
pada akhirnya pada masa pemerintahan Nadir Khan pada tahun 1736, dinasti Safawiyah berhasil ditaklukkan oleh dinasti Khazar. Maka berakhirlah kekuasaan dinasti Safawiyah di Persia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.